3 tahun menempuh ilmu di gedung perkuliahan, hari ini tepat pada tanggal 15 Februari 2021, kami mengemban amanat dari universitas sebagai mahasiswa melaksanakan rukun ketiga Tridharma Perguruan Tinggi Pengabdian kepada Masyarakat. Kelompok 11 terdiri dari 6 desa, yaitu Desa Selagi, Desa Suawal Timur, Desa Suawal Barat, Desa Mambak, Desa Kedung Cino, dan Desa Mororejo. KKN kali ini berbeda dengan KKN sebelumnya, di mana pada angkatan ini para mahasiswa diterjunkan di desanya sendiri-sendiri dengan tema mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu alasan. Pandemi COVID-19 telah menekan perekonomian dan kelangsungan bisnis di dunia. Untuk dapat bertahan, inovasi dan transformasi bisnis sangat diperlukan di tengah ketidakpastian akibat COVID-19. Kelompok 11 beranggotakan 22 mahasiswa. Dari Desa Selagi ada 4 mahasiswa, Desa Suawal Timur 2 mahasiswa, Desa Suawal Barat 11 mahasiswa, Desa Mambak 2 mahasiswa, Desa Kedung Cino 2 mahasiswa, dan Desa Mororejo 1 mahasiswa. Dalam kerja sosial desa, kami melakukan banyak hal, di antaranya pembagian masker, pemasangan banner tentang COVID-19, penyemprotan disinfektan, pemberian tempat hand sanitizer di tempat umum, bimbingan belajar, membantu menyebar flyer PTSL, dan tidak hanya itu, kami juga secara bergiliran untuk bersih-bersih masjid di masing-masing desa. Selain kerja sosial desa, kami juga melakukan kerjasama dengan 2 mitra. Mitra yang kami pilih yaitu Tape Selagi Pak Sulin dan LS Tahu Desa Suawal Barat. Tape Selagi sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Jepara jika mendengar makanan khas yang satu ini. Desa Selagi memang terkenal dengan oleh-oleh khas yaitu tape yang terbuat dari singkong alias pohon. Tapenya terkenal manis dan lembut. Dari sekian banyak produksi tape di Selagi, kelompok kami memilih untuk bekerja sama dengan Tape Selagi Pak Sulin. Beliau memulai usaha sejak tahun 2015 sampai sekarang, yang awal mulanya yaitu melanjutkan usaha dari orang tuanya. Pemilik yang sekarang merupakan generasi kedua dan kini semakin berkembang. Bahkan, produk tape yang dibuatnya beberapa kali dilibatkan dalam event-event maupun pameran besar di Jepara. Dalam satu hari produksi, bisa mencapai 250 baskom, itu sebelum adanya pandemi COVID-19. Setelah adanya pandemik ini, rata per hari yaitu 75 sampai 100 baskom. Dari hasil observasi kami, masalah yang dihadapi beliau adalah seringnya orang lain mengatasnamakan produknya dengan nama beliau. Maka dari itu, kami berinisiatif untuk membantu beliau dengan memberi logo yang khas pada baskomnya dan bertuliskan nama Pak Sulin. Selain itu, kami juga ciptakan alat pemotong singkong yang praktis untuk memudahkan memotong dengan ukuran yang sama. Dan kami
juga memberi banner di rumahnya bertuliskan Tape Selagi Pak Sulin. Selain Tape Selagi, kami juga melakukan pendampingan mitra LS Tahu Suawal. Tahu merupakan makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Jepara. Dari sekian banyak produsen tahu yang ada, kami mengambil mitra LS Tahu yang dipimpin oleh Bapak Mahsun Hudlori. Usaha ini didirikan kurang lebih 10 tahun. Dalam sehari, usaha tersebut bisa memproduksi tahu sebanyak 2.000 sampai 3.000 biji. Kelebihan dari LS Tahu yaitu harganya yang terjangkau, rasa lebih gurih, ukuran juga lebih besar. Dari survei yang kami lakukan, masalah yang terjadi di tahu yaitu di pemasaran. Oleh karena itu, kami berusaha untuk mengembangkan usaha ini dengan cara membuat inovasi baru dan pengemasan yang lebih menarik. Dengan harapan usaha ini akan semakin berkembang dan mampu bertahan di semua era, apalagi di masa pandemi ini. Tim KKN Kelompok 11 melakukan kegiatan pemasaran produk mitra di Pasar Jepara. Selain kami memasarkan, kami juga ingin memperkenalkan produk ini lebih luas lagi di kalangan masyarakat Jepara. Selain itu, tim KKN Kelompok 11 juga mengadakan pelatihan kepada kedua mitra, yaitu pelatihan manajemen keuangan dan strategi pemasaran, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di masa pandemi. Peserta pelatihan ini bukan hanya dari kedua mitra saja, melainkan ada beberapa perwakilan UMKM dari masing-masing desa kelompok kami. Harapan kami dari pelatihan ini dapat memberikan sedikit motivasi dan semangat bagi pelaku UMKM, khususnya kedua mitra kami untuk tetap survive walaupun di masa pandemi ini. Masing-masing desa dari tim KKN Kelompok 11 memiliki banyak potensi. Di antaranya, di desa Selagi memiliki batik Selagi. Di desa Suawal, sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, dan itu menjadi salah satu potensi desa yang dimiliki. Tidak hanya itu, di desa Suawal juga memiliki taman bermain SCHI. Di desa Suawal Timur memiliki dua potensi yang paling besar, yaitu wisata Pandan Arum dan Kelapa Park. Desa Mambak, potensi yang paling terkenal adalah Taman Baca Capung. Desa Kedung Cino terkenal akan mebel kursi Betawi. Dan yang terakhir, Desa Mororejo. Desa Mororejo adalah desa yang terletak di ujung pesisir pantai, sehingga sebagian masyarakat sebagai nelayan. Dengan keindahan pantainya, Desa Mororejo menjadi salah satu objek wisata di Jepara. Itulah sedikit dari cerita kami, tim KKN Kelompok 11.